Dan kita itu harus yakin tuh bahwa yang di belakang kita lebih baik. Karena agama tengok ke belakang, jangan tengok ke depan. Agama ke belakang paling baik sampai kepada masa Rasulullah itu paling baik. Itu bedanya agama dengan dunia. Kalau dunia ke depan paling canggih, ini nggak ada dulu, ini nggak ada, ini dunia. Ke depan paling canggih, mungkin ke depan nggak pakai lagi ini di sana mungkin mikrofonnya, kita bisa ngomong di sini. Ataupun saya ngomong di rumah, hadir patung saya di sini mungkin. Itu ke depan mungkin canggih, tapi kalau agama enggak, ke depan makin meruncing, makin runyam, makin hancur. Agama itu banyak ya banyak, tapi kayak buih di lautan, nggak ada arti. Kita banyak tapi kayak bara api, nggak ada orang yang berani pegang, takut dia beresiko. Resiko masalah agama ini takut orang. Akhir zaman ini kita banyak tapi nggak ada arti. Kita kayak boneka semuanya, kita kayak apa ya? Kayak dibuat panggung sandiwara. Nggak ada yang berani. Karena beresiko, apalagi berbicara dengan nahi mungkar, beresiko. Kamu akan diteror, kamu akan digertak, kamu akan dipersekusi, dikecam. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya Rabb. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam satu majelis yang sangat mulia, dalam satu perkumpulan yang sangat diberkati oleh Allah, dalam satu ijtima yang Nabi sendiri memberikan garansi kepada umat-umatnya yang berkumpul, dan mereka tidak mungkin membuat satu kesesatan. La tajtami'u ummati 'ala dhalal. Umatku tidak akan mungkin berkumpul untuk berbuat kesesatan. Artinya umat Rasulullah yang telah mendapatkan hidayah, umat Rasulullah yang telah mendapatkan iman, kemudian ketika mereka berkumpul bersatu, itu tidak mungkin menghasilkan kesesatan. Pasti itu adalah kebaikan, itu adalah rahmat ataupun kasih sayang, dan itu kita harus yakini. Makanya dalam perkara agama ini, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, ikutlah kepada mayoritas. Kemana yang paling banyak umatku, itulah yang membuat kamu mungkin paling selamat. Banyak hadis-hadis, walaupun ada diantaranya hadis yang dhaif, yang sebenarnya pun hadisnya bukan hadisnya yang dhaif, tapi perawi-perawinya yang dhaif. Hadis-hadis yang mengatakan persatuan, perkumpulan, mayoritas. Maka ketika ada kekacauan, ketika ada salah pendapat, ketika ada salah paham, itu Nabi kata, alaikum bil jamaah, ikutlah kepada jamaah yang banyak. Alaikum bisawadil a'zam, dalam bunyi hadis yang lain, sawadul a'zam, yang paling hitam, yang paling banyak.
itu insya Allah selamat. Maka dari dulu ulama-ulama kita sampai sekarang itu masih menjaganya dan menjaga daripada wasiat dan perintah Nabi SAW. Dan itu kita sekarang pun harus jaga. Insya Allah kita akan selamat. Apalagi dalam membela agama Allah, dalam menjaga agama Allah. Ada ayat yang saya baca tadi, in tansurullah yansurkum, jika kamu tolong Allah maka Allah akan tolong kamu. Ada hadis, ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maka kalau kita lihat daripada perkataan Allah ataupun perkataan Nabi, seolah-olah ada satu jaminan daripada Allah kepada mereka-mereka yang selalu mau menjaga agama Allah. Mereka akan dijaga oleh Allah, mereka akan diteguhkan, mereka nggak akan kecut, nggak akan takut. Maka dalam ayat itu Allah sambung dengan perkataan wa yusabbit aqdamakum, Allah teguhkan pendirianmu. Yusabbit, sabbit itu kan tetap, Allah tetapkan pendirianmu, kamu nggak goyah. Walaupun diteror, walaupun dipersekusi. Saya sering dipersekusi. Ketika-ketika seperti ini, mereka bangun rame-rame keluar. Ipoh bentarnya. Sengaja itu memang di-plan, di-setting. Dan bagi kita yang yakin dengan agama, yakin dengan iman, yakin dengan pendapat yang telah kita terima selama ini, insya Allah nggak goyah. Maka ayat Allah itu pasti wa yusabbit aqdamakum. Aqdam itu kan kaki, kenu apa saja kan. Ham dot nih. Ham dot kati han pugunya. Tetap wa yusabbit aqdamakum. Allah akan membuat kamu tetap. Maka menyatakan dalam ayat hadirin hadirat, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah, jika kamu tolong Allah. Dalam tafsir ulama-ulama menafsirkan maksud tolong Allah ya membantu agama Allah, membantu syariat Allah, menjaga agama Allah. Itu maksudnya, bukan membantu Allah. Allah nggak perlu pertolongan kita. Membantu agama Allah itu yaitu menjaga, menolong, melanjutkan syiar-syiar agama, melanjutkan syariat-syariat Allah. Sehingga nanti kamu mungkin akan dikatakan nasir, penolong, pembantu, pembela. Nasir, Muhammad Nasir itu pembantu, penolong, pembela. Imam Syafi'i digelar dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Itu Imam Syafi'i itu. Jangan kita anggap remeh. Pembela sunnah, penolong sunnah, itu diantara gelar Imam Syafi'i. Dan pendapat beliau dan mazhab beliau sekarang boleh kita katakan hampir mayoritas manusia dunia itu berpegang dengan mazhab Syafi'i. Beliau gabungkan antara Imam Malik dan Imam Hanafi. Imam Hanafi duluan, kemudian baru Imam Malik, datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menggabung dua ini sehingga tidak bisa terbantahkan. Dan ilmu Imam Syafi'i tidak ada yang remehkan. Beliau bukan hanya sekedar jago lokal, bukan jago kandang, tapi siap dengan siapapun. Pengetahuan beliau, pengalaman beliau bukan hanya satu tempat. Kalau kita baca sejarah, mulai daripada Gaza, Palestina, Imam Syafi'i itu daripada Gaza, dari Palestina menuntut ilmu ke Madinah, Mekah, ke Irak, ke Syam, ke Mesir, enggak satu tempat. Maka di antara syarat untuk ilmu itu panjang zaman itu dikatakan Imam Syafi'i itu dulu zaman. Dan Imam Syafi'i kata
tagharrab anil autan. Kamu harus pergi dari kampungmu itu, cari pengalaman, cari ilmu baru. Kamu dikatakan sebagai pengembara ilmu yang sebenarnya. Dan itu dipraktek oleh Imam Syafi'i. Nah, ketika berhadapan beliau dengan Imam Malik yang waktu itu rujukan ahli Madinah, Hanalawan juga, watenya Imam Malik Hanalawan, menyebabkan yang Hanalawan. Nah, tetapi ketika berhadapan dengan Imam Syafi'i, Imam Malik sendiri yang mengakui keilmuan Imam Syafi'i. Kehebatan beliau bukan kaleng-kaleng. Nah, kitab Muwatta mungkin setebal ini, kitab Muwatta milik Imam Malik, kitab hadis Muwatta 9 malam dihafal oleh Imam Syafi'i, 9 malam hafal. Dan seolah-olah Imam Syafi'i meremehkan Imam Malik, tapi enggak. Tapi beliau fokus kepada ilmu. Ketika berada di depan majelis ilmu, Imam Malik mengajar Imam Syafi'i menulis di tangan, menulis di kaki. Lagi main-main, lagi ini batat. Tapi tidak, sebenarnya Imam Syafi'i fokus. Ketika ditegur, kenapa kamu seperti itu? Beliau menjawab, lo durung ngasih, anak buku, anak pulpen. Supaya apa yang Tuhan sampaikan nggak hilang, saya tulis di tangan, saya tulis di baju-baju saya. Ketika sampai ke rumah, saya pindahkan, dia tulis di dinding-dinding kamar, dia tulis di pelepah-pelepah kayu itu. Tetapi fokusnya beliau kepada ilmu memang konsisten betul 100%. Betul-betul menuntut ilmu. Sehingga puncaknya sekali itu digelar dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Waktu itu ada hadis-hadis yang sahih, tetapi tidak diamalkan oleh ahli Madinah. Termasuk Imam Malik enggak mengamalkan. Tetapi lantaran Imam Syafi'i adil, Imam Syafi'i sesuai dengan ilmu, beliau teguh, beliau itu mengatakan. Bahkan beliau lawan pendapat Imam Malik, walaupun bersalahan dengan kearifan lokal Madinah. Artinya apa? Bapak-bapak, itu satu ilmu, satu kesimpulan bahwa bukan semua hadis pun bisa sesuai, bisa diamalkan di semua tempat. Bukan berarti mentang-mentang hadis sahih udah jadi wajib, enggak. Hadisnya sahih tapi lagi-lagi kembali kepada hukum. Itu dia. Makanya ketika itu ini di antara sebab kenapa Imam Syafi'i digelar dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Itu dia. Beliau bela hadis-hadis yang sebelumnya waktu itu mungkin dilupakan, dikembalikan lagi oleh Imam Syafi'i. Nasirus Sunnah. Ketika ada hadis-hadis yang dhaif, dijumpa hadis-hadis yang dhaif, kemudian beliau kaji, kemudian beliau amalkan. Ya seperti yang kita amalkan sekarang. Tadi imam baca kunut. Kalau kita tengok dalam hadis kunut subuh itu hadis lemah. Tapi Imam Syafi'i dia cari bahwa ini betul-betul ada Nabi buat, ada Nabi lakukan, sehingga timbul nanti kaidah usul fiqh al-wujud muqaddam ala nafi. Sesuatu yang ada itu mesti didahulukan kepada sesuatu yang tidak ada. Ada riwayat mengatakan ada riwayat mengatakan enggak ada, kan itu kan masalahnya. Ada hadis mengatakan enggak ada kunut subuh, ada hadis mengatakan ada kunut subuh. Sekarang kita pilih mana coba? Maka timbul kaidah yang ada lebih baik daripada yang enggak ada. Al-wujud muqaddam ala nafi. Timbul kaidah usul fiqh. Dan memang apapun masalah fikih kita kembali kepada usul fiqh biar selamat. Nyaurun rono galak napeng bukanlah napeng. Nah, barang-barang galak nih. Wujud, barang yang wujud. Nggak mungkin kita suka pada barang yang nggak ada. Itu di antara sebab mengapa Imam Syafi'i digelar dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Bukan kita selama ini mungkin yang hanya sekedar mungkin sunnah di mulut, sunnah di di komentar, tetapi efek daripada wujud kita itu bukan sunnah tapi laknah yang ada. Laknah yang ada, sibuk orang, yang ada ribut orang gara-gara kita itu. Orang udah bertahun-tahun beramal, orang udah
udah rata-rata husnul khotimah semuanya kembali kepada Allah itu. Nah, orang-orang tua sebelum kita itu. Dan kita itu harus yakin tuh bahwa yang di belakang kita lebih baik. Karena agama tengok ke belakang, jangan tengok ke depan. Agama ke belakang, ke belakang, ke belakang paling baik sampai kepada masa Rasulullah itu paling baik. Itu bedanya agama dengan dunia. Kalau dunia ke depan paling canggih, ini nggak ada dulu, ini nggak ada, ini dunia. Ke depan paling canggih, mungkin ke depan nggak pakai lagi ini di sana mungkin mikrofonnya, kita bisa ngomong di sini. Ataupun saya ngomong di rumah, hadir patung saya di sini mungkin. Itu ke depan mungkin canggih, tapi kalau agama enggak, ke depan makin meruncing, makin runyam, makin hancur. Agama itu banyak ya banyak, tapi kayak buih di lautan, nggak ada arti. Kita banyak tapi kayak bara api, nggak ada orang yang berani pegang, takut dia beresiko. Resiko masalah agama ini takut orang. Akhir zaman ini kita banyak tapi nggak ada arti. Kita kayak boneka semuanya, kita kayak apa ya? Kayak dibuat panggung sandiwara. Nggak ada yang berani. Karena beresiko, apalagi berbicara dengan nahi mungkar, beresiko. Kamu akan diteror, kamu akan digertak, kamu akan dipersekusi, dikecam, dirujak. Kalau bahasa kemarin tuh, mereka merujak saya. Gara-gara saya kritik film bid'ah itu. Dia pikir saya membela Walid itu, saya membela perkara itu, saya membela ulama-ulama. Bukan itu masalahnya. Ada perkara-perkara yang sensitif di situ, yang orang awam mungkin nggak paham, nggak tahu. Ya ujung-ujungnya apa salah paham, ribut sama sendiri. Maka perlu ilmu, perlu belajar. Kita harus tahu, bukan hanya sekedar baca Quran, terjemahan, bukan hanya baca hadis, terjemahan sesat ujung-ujungnya itu. Contoh hilah ulama-ulama kita itu sebelum kita. Imam Syafi'i nggak cukup di Nusu aja, ini keluarlah sekali-kali ke Alun-Naga sana. Ada Dayah Mini sana itu. Sama nggak ilmu di sana, ilmu di sini? Apa di sini ada sunnah sana bid'ah apa? Itu kalau orang kita mau gentleman, kalau mau jujur dalam agama ini. Ilmu penting, Pak. Tadi Imam baca surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Saya baca ayat in tansurullah yansurkum. In dalam ayat saya, iza dalam ayat yang dibaca oleh imam tadi. Ini saya tanya kepada hadirin, apa bedanya coba? Imam jangan jawab. Mungkin imam tahu, beliau alumni pesantren, saya tahu. Apa beda in dengan iza? Artinya jika, apabila, sama artinya. In jika, apabila, jikalau, sama nggak itu artinya? In, iza, dalam bahasa Arab ada 3 itu, huruf syarat namanya. Huruf syarat, in, iza, lau. Artinya lebih kurang. Kalau bahasa kita, jikalau, apabila, jika, kan sama kan? Sama. Jikalau kamu masuk, aku keluar, kan gitu kan? Jikalau kamu minta, aku beli. Apabila kamu lawan, aku pun lawan. Itu kan maknanya. Dalam bahasa Arab enggak apa. Itu ada bedanya dalam bahasa Arab. Dan itu bahasa Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat, Pak. Al-Quran ini mukjizat besar, jangan kita anggap remeh. Al-Quran ini mukjizat. Sampai sekarang masih kekal abadi, nggak ada yang bisa menandingi, nggak ada yang bisa memalsukan, nggak ada yang bisa menandingi, nggak ada. Hana sanggup. Itu diantara mukjizat. Maka kalau kita belajar ulumul Quran, ada pelajaran namanya i'jaz. Saya kuliah tafsir di Mesir. Di antara subjek yang saya belajar ulumul Quran. Ada satu bab namanya i'jaz, mukjizatnya Al-Quran. Bukan hanya sekedar kayaknya mudah-mudah, enggak. Harus belajar, enggak, bukan kita enggak sepele, ini kalam Allah. Yang ditransform, yang dikonvert ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa Allah. Tapi kalam itu kalam Allah. Arab bukan bahasa Allah, dan Allah nggak berbicara ke bahasa Arab. Tetapi lantaran namanya i'jaz, ada kemukjizatan, maka baru kita paham itu ternyata beda. Kadang-kadang diletakkan in, kadang-kadang diletakkan idza. Kenapa dalam surah Al-Zalzalah dikatakan idza?
apabila jikalau digoncangkan bumi, itu al-zalzalah menceritakan tentang hari kiamat. Artinya peristiwa kiamat itu pasti terjadi. Itu dikatakan dengan iza. Tengoklah semua ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza jaa nasrullah, idza waqa'atil waqi'ah. Ya kan? Itu terjadi. Pasti terjadi walaupun belum, tapi pasti itu. Kemudian di kalimat itu ditulis zulzila. Zulzila itu fi'il madhi. Dalam kaidah bahasa Arab, fi'il madhi itu menceritakan sesuatu yang telah lalu. Kalau orang salah-salah paham, ini mungkin dulu ya kiamat dunia. Mungkin dulu itu datang pertolongan Allah, idza jaa nasrullah. Enggak. Itulah hebatnya Al-Qur'an, hebatnya bahasa Arab. Kenapa disebut dengan fi'il madhi? Karena fi'il madhi menceritakan barang yang lalu, barang yang sudah terjadi. Bisa nggak kita katakan nggak ada? Bisa nggak? Barang sudah terjadi. Tadi Bapak kesini, ada minum kopi nggak di rumah? Ada sikat gigi, ada mandi nggak? Ada. Bisa nggak saya katakan nggak ada? Bisa nggak? Enggak. Barang telah terjadi. Artinya itulah hikmahnya diletakkan fi'il madhi. Artinya Allah seperti menggaransi bahwa kiamat dunia, pertolongan Allah pasti terjadi sebagaimana terjadinya barang yang telah kamu lakukan itu. Enggak mungkin enggak terjadi, enggak mustahil. Ya, Pak. Namri mumang udah lu jelaskan lagi. Mumang kan? Nyambat ilmiahnya lagi, yang kamu mau hidayah lagi. Bukan sekedar baca terjemahan simple, enggak, Pak. Mahal ilmu agama ini, Pak, sehingga jarang orang yang mendapatkan kebenaran. Kembali pada tadi, kenapa disebut wahai orang-orang yang beriman, intan surullah, jika, kalau dikatakan dengan in, Pak, in itu ragu, nggak pasti, ragu. Jika kamu mau bantu agama Allah, Allah akan membantumu. Nggak ada orang yang mau bantu agama Allah, ragu Allah kepada kita. Sedikit, talilam mata syurun, sedikit orang yang mau nyebat aja. Yang tim mati itu agama Allah, dita. Yang tim syahid itu agama Allah, di. Kalau enggak dari dulu Palestina sudah merdeka, itu dari dulu. Tapi nggak ada orang yang mau, nggak ada berani takut dengan serangan Trump, dengan serangan Amerika, dengan serangan British, dengan serangan Yahudi, ancaman takut. Itu, Pak. Tetapi Allah SWT menjanjikan, walaupun mungkin jarang orang yang mau bantu agama Allah, jarang orang yang mau membela agama Allah, tapi kalau mau bantu juga, kamu mau bela juga, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan teguhkan pendirian kamu. Allah akan teguhkan niat baik kamu. Insya Allah kamu akan menjadi di antara orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada tadi, Pak, membela agama Allah itu, membela syiar Allah itu satu harapan besar kepada mereka-mereka, kepada kita-kita yang seolah-olah kita akan diridhoi. Kita akan diberikan kasih sayang Allah dengan keadaan sekarang, zaman sekarang. Zaman sekarang kita nggak mau tengok yang jauh-jauh, di depan mata kita aja, di Banda Aceh aja. Bagaimana kondisi agama sekarang? Azab tuh, Pak. Bagaimana kondisi agama sekarang? Azab tuh. Apalagi berbicara generasi sekarang itu. Anak-anak muda ini yang punya anak gerakan-gerakan lagi tidak ada. Maka kembali kepada konsep syariat, kembali kepada masalah agama. Apakah pergerakan ini baik atau baik? Apakah pergerakan ini diridhoi enggak oleh Allah? Kembali tadi, Nabi ada buat nggak seperti ini? Itu kan? Nya kamu mulai kacau laulen, nya kalau budakan Nabi pernah nggak buat seperti ini? Oh enggak, bid'ah itu namanya. Kamu mau ya? Itu makanya ilmu, Pak.
perlu ilmu. Tadi protokol sebelum salam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mana hadisnya? Ada nggak hadis sahih? Nggak ada. Ahli neraka nih Bang Deddy. Beda. Dari mana dia belajar? Ustaz Jul. Itu yang mempopulerkan ini. Beliau yang pertama kali ke neraka. Karena melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi. Siapa ini? Ilmu Pak, adik-adikku ilmu tuh adik. Belajar, jak bakal Pak, berenang. Nah pemuda-pemuda kampung sumbi ya, ini. Lah anak murid ya, anak trip baluri. Tapi saya kenal orang yang berilmu. Itu Pak. Kalau enggak, semua akan hilang. Kita sekarang sibuk dengan dunia global, sibuk dengan pengaruh global, sehingga pengaruh pada agama kurang. Jarang orang yang pikir kepada agama. Yang ada apa hari-hari kita dengar terjadi di kampung Langtemen, anak-anak muda pesta sabu-sabu, pesta seks. Allah. 3 hari kemarin Pak, kampung Langtemen, anak-anak muda limang berawakan di Roino, mungkin limang lawan sarang. Allah, anak-anak remaja, dan mereka semua pun bangga dengan bangganya, nggak ada takutnya, nggak ada rasa malu, bangga mengatakan iya, kami pesta seks, pesta sabu-sabu. Hana ayo berundung, saya takut. Itu efek daripada kurangnya ilmu, efek daripada kurangnya syiar, kurangnya saling mengajak seperti ini, sehingga seperti itu, kurangnya peduli. Yang pertama orang tua, itu yang paling dituntut akhir orang tua kita ini. Kita semua punya anak, punya generasi, punya keturunan, dan itu akan ditanya oleh Allah. Akhir zaman ini cobaan besar, cobaan kuat. Orang alim banyak, orang jahil pun banyak. Dulu orang alim sedikit, orang jahil mungkin sedikit, ataupun orang sesat sedikit. Sekarang orang alim banyak, orang sesat pun banyak. Kalau salah-salah guru, salah-salah ilmu, semua kita akan sesat. Nggak ada yang mau peduli itu, apalagi nahi mungkar, nggak ada. Coba bicara lah. Kalau berani bapak-bapak coba. Jumpa anak-anak muda pakai celana pendek, jumpa cewek-cewek merokok di kafe, berani nggak kita tegur? Hanale, hana sauranile. Kita takut karena beresiko. Apalagi yang tegur itu mungkin aparat keamanan, punya otoritas, punya kuasa. Nggak berani kita hanya menegur. Apalagi mereka membuat seperti satu tempat maksiat di-backing oleh mereka semuanya. Kita nggak ada yang berani. Makanya solusinya nggak ada selain kita memang harus bersama-sama seperti ini, bersama-sama berjamaah. Nabi kata, alaikum bil jamaah, alaikum bisawadil a'dham. Semua itu mesti dikolaborasi, punya istilah Banda Aceh Hino. Slogan Banda Aceh harus berkolaborasi ya. Gimana tadi Pak? Logo kolaborasi Kota Banda Aceh. Kalau nggak sanggup, siapapun nggak sanggup. Seperti udah udah di setting, udah di plan oleh orang-orang yang nggak suka syariah, orang-orang yang benci Aceh. Jangan Bapak anggap ini hal yang sepele, ini jangan Bapak anggap ada kita aman-aman aja, enggak. Mereka berani memplot anggaran sebesar-besarnya. Yang jelas Aceh harus gagal syariat Islam. Aceh nama harus buruk, diciptakan macam-macam diciptakan. Dan sekarang udah masuk ke sistem, masuk ke semua sistem. Nah, pemerintah kota mau razia maksiat itu. Mau razia maksiat. Nah, sekarang itu pemerintah kota sebelum razia briefing dulu. Briefing ini kita pergi sana, pergi ke sini, pengalaman sebelumnya. Drogenan nggak ada. Sampai di TKP nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada. Seluruhnya nggak ada.
Rupanya ada gunting dalam lipatan, ada musuh dalam selimut, sehingga dibuat lagi operasi selanjutnya. Sebelum pergi briefing, HP ambil semua. Anggota WH, anggota PP, TNI, Polri ambil HP semua, mengumpulkan. Dan koordinator tidak mengatakan kita pergi kemana, enggak. Baru modume. Nah kalau sistem enggak dalam kaidah dalam. Karena terpengaruh Pak dengan ini. Saya sebagai kasat PP, kasat WH, kasat Intel apa lah. Lah paham blok video lagi. Enggak tergiur Pak. Udah kan diam aja. Tenang ya. Kami bereskan. Maaf ya Pak. Itu. Sampai di hotel, HP satpam oleh. Sampai di Wisma itu HP satpam ambil dulu. Kalau enggak jumpa juga. Awal kau ini, pinah juga, bukan. Nah, nyandung, begitu sudah parahnya kita sekarang. Nah, kemarin saya khutbah di Masjid Mertuati, saya katakan kita ini Aceh ini udah seperti rumah udah mulai terbakar. Rumah yang mulai terbakar, tapi orang di sekeliling rumah hanya nonton saja. Mereka nggak tahu mau buat apa, dan dia tahu itu bahaya. Kita ini seperti apa ya, bom waktu yang hanya mau meletus saja itu. Kita ini seperti temut, ada you know temut, cumut, bisul karena berdoa salah. Karena berdoa juga. Dan urungnya hari itu dia kata ki, Acehnya hari itu dia kata ki. Tapi kita hanya menonton, nggak bisa buat apa-apa. Ya seperti ini. Di lampu merah, di kafe, di tempat olahraga, jogging kita hanya melihat aja. Papa kami lewat dulu melihat aja. Menonton aja itu. Soalnya itu ringan. Padahal Aceh itu, kita dari dulu itu kalau di Aceh, indatu kita, orang tua kita itu, kalau istilah celana pendek itu paseknya, nggak masalah. Kalau udah dikatakan celana pendek itu pasek itu. Dalam ayat surah As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Nyankan ayat tengkudayah bininya kan? Ayat Al-Qur'an surah As-Sajdah. Adapun orang-orang yang fasik itu tempatnya di neraka. Walaupun nanti ditafsirkan apa makna fasaqu. Fasik apa makna? Detail tafsirannya. Tapi ikut kepada hadis Majah Aceh menyuruh pakai puntung ulu itu pasek namanya. Bapak-bapak sekarang yang doyan pakai celana pendek itu bapak ini pasek. Orang pasek itu tidak sah menjadi wali nikah. Bapak enggak sah menikahkan anak bapak sendiri. Kalaupun bapak nikahkan juga, maka nikahnya enggak sah. Kalau enggak sah nikah, itu namanya nikah fasik, nikah rusak. Artinya sama seperti enggak ada nikah. Kalau enggak ada nikah, artinya anak bapak tiap-tiap malam, tiap-tiap waktu berzina di rumah bapak itu dengan menantu yang tidak sah. Jelas tak? Konsepnya ada jelas. Itu resikonya itu. Jadi seolah-olah hal-hal yang biasa. Kenapa biasa? Karena udah biasa. Kenapa benar? Karena udah banyak yang biasa. Seolah-olah udah betul ketika mentang-mentang pemain bola pakai celana pendek, udah semua mendunia, seolah-olah itu hal biasa. Padahal apakah pemain bola, pemain di luar bola, laki-laki yang udah mukallaf membuka aurat haram, hukumnya dosa besar. Maka Anda bagi seseorang muslim, orang mukmin yang punya menyandang identitas muslim, Anda punya apa? Punya peranan. Punya tanggung jawab bagaimana Anda menjaga identitas Anda sebagai muslim. Sekurang-kurangnya ada usaha untuk menutup aurat. Apalagi enggak menyalahi dengan regulasi. FIFA membenarkan kok kita pemain bola pakai legging, membenarkan enggak? Bisa enggak? Bisa. Walaupun nanti disyaratkan warna legging masih sama dengan warna celana. Saya tahu karena saya pernah menjadi manajer Persiraja. Itu syaratnya. Boleh pakai legging tapi be blang-blong, be dulu. Be gaduh-gaduh, masih seragam. Legging itu mesti sama warnanya dengan pakaian, dengan celana biar nyambung.
Kan indah, Bupati Aceh besar tuh, Syekh Muharram, oh luar biasa itu. Nah, turnamen di PS Lam Tengah itu ketika kita nampak tuh, semuanya tutup aurat. Apakah malu? Apakah rugi? Apakah enggak menang? Aduh, ketika tutup aurat, nyomen set pak, anak muda kan harus tanam itu. Jiwa dakwah harus ada pertama pada diri kita, sabit dulu diri kita, baru keluar. Kalau dari diri nggak akan ada. Kalau jiwa dakwah nggak ada. Di depan mata kita, Celana Puntung, wakil gubernur hanya diam. Di depan mata Pak. Watai kampanye syariah Islam, nyong kamu nyekan kamu sapukan, nyong kamu yang akan menjalankan syariat Islam di depan mata hanya mau start bendera di depan mata, hanya diam nyekeo adanya mungkin, maaflah mungkin apa ya, itulah jiwa dakwah harus ada. Apa nggak ada timbul inisiatif ini, boleh nggak ganti yang tanah pendek ke belakang, boleh nggak, itu sekurang-kurangnya mungkin kan ciulik ke dia katanya nagro Islam, syariat Islam, coba ganti nggak? Ataupun ganti semuanya pakai legging, semuanya pakai training, bisa nggak itu kira-kira? Nah, analisa, nggak ada lagi yang mau pikir kepada agama. Itu tadi intan surullah, ragu Allah kepada kita hari ini, ragu Allah, nggak ada. Pegah mendang mah kudunya berarti, ada nama. Itu Pak. Makanya kembalilah kepada konsep dasar kita itu sebagai orang Aceh, urang yang Allah kagum lebih, kembalilah kepada dasar kita, moyang kita, entah itu kita orang tua kita dulu, mereka sudah sukses menata agama ini dengan benar, dengan ilmu pengetahuan yang betul, yang nggak sesat, karena memang punya sanad dan silsilah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian insya Allah kita akan selamat. Itu yang kita harapkan. Kita mau damai, kita mau aman-aman aja, nggak mau lah hidup lagi itu. Makanya kalau memang ada niat baik, ayo duduk kita musyawarah, buka referensi, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar gertak kosong, enggak. Ilmu ini ilmu nyata, Islam nyata, bukan hantu. Islam tuh mesti ya seperti ini, baru dinamakan Islam, bukan hanya di media, nggak selesai di media itu. Makanya walaupun apapun ceritanya, kita memang harus berperan untuk membela agama Allah. Insya Allah Allah akan terus melahirkan generasi-generasi yang terbaik, lebih-lebih di kampung Nesu Aceh ini. Saya yakin pemuda-pemuda semuanya, orang baik semuanya, mungkin ilmu yang kurang, ilmu yang belum tahu. Insya Allah dengan adanya gebrakan-gebrakan seperti ini, saya pikir S3 ini apa ya? Ada sabu-sabunya Pak, banyak bukan ya? Karena itu kode Pak kan? Itu istilah itu. S3 rupanya safari subuh Sabtu. Kalau S2 ya begini. Kalau S2 sabu-sabu. Dan itu istilahnya. Karena negeri lain istilah Pak. Di Malaysia itu orang-orang Aceh ada istilah lepi hitam punggung ben. Nanti bukan? Lepi, apa lepi? Dingin itu apa? S itu apa? Itu kode mafia Aceh di Malaysia. Nalepi bakar. Kode kata-kata. Nah, pupuk je. Awak perlu lebih ya. Kode. Sodokeka hitam punggung. Itu hitam punggung. Rupanya hitam punggungnya urang Melayu ilayu nah. Ilayu punggung. Kode itu kode lokal ya. Sodokeka mana awak hitam punggung anak juga menyedikir Melayu mungkin tahu orang kan. Nah, itu istilah. Hati-hati ya, biar kena hina nabin, polisi. Bin itu kan di Aceh monyet. Bin, kan monyet kan dia suka ganggu orang, itu dia. Polisi bin.
Nyo hati ya kerja hinan napin nah. Nyo kode-kode nyo ke Pak Suryadi kan. Itu di Malaysia itu istilah. Maka S3 itu safari subuh Sabtu bukan sabu-sabu. Insyaallah semoga berkah ya, Mang Dedi semuanya, guru-guru kita Sajul dan juga Pak Suryadi dan seluruh aparat kampung, semoga berkah, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفسير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas semua perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.